Hai, selamat pagi remaja-remaja Kristus yang dikasihi Tuhan, sobat Kristus yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian remaja Minggu 12 April 2020. Hari ini kita semua sedang merayakan satu hari yang istimewa, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus atau yang biasa kita sebut Paskah. Tentu kalian semua sudah bersiap sejak dari rumah. Kemarin udah WA sama teman-temannya, janjian sekarang mau ke gereja untuk Paskahan bareng. Dan sekarang mari kita bersukacita dengan Paskah ini. Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi hidup kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Maka mari bersama-sama kita bersukacita, kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kita ungkapkan syukur kita berdiri, kita muji nama Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oke, silahkan duduk kembali. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita nyanyikan merupakan kesaksian pemazmur bahwa Allah itu sungguh baik dalam hidup kita. Kita diminta untuk datang ke bait-Nya mengungkapkan syukur kita karena Dia sungguh baik.
Hari Jumat yang lalu kita bersama-sama sudah merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus wafat bagi kita dan kematiannya merupakan bukti cinta kasih Dia kepada kita. Dan hari ini kita memperingati Paskah, kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut, dan itu pun juga bukti cinta kasih Dia kepada kita. Nah, Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kitab suci tentang kisah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk merayakan Paskah. Kini kami akan bersama-sama untuk membaca kitab suci dan merenungkannya. Tolonglah kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga melalui bacaan kitab suci yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami bisa melakukan sesuatu sebagai wujud kesaksian kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, sekarang kita mau membuka kitab suci, boleh dari Alkitab, boleh juga dari yang bawa HP. Silahkan dibuka Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, bagi kalian yang suka nonton film, 19 Desember 2019, tahun lalu ada satu film yang sudah tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Pasti kalian sudah pernah nonton dan tahu. Imperfect. Kalian tahu film ini bercerita tentang apa? Imperfect menceritakan tentang salah seorang gadis yang bernama Rara, di mana dia punya bentuk tubuh yang gendut dan kulit yang berwarna sawo matang. Tapi dia tidak menghiraukan itu. Sekalipun sebenarnya mungkin bagi kita dan juga kalian, orang yang punya tubuh gendut, orang yang punya kulit sawo matang itu pasti punya kekhawatiran, punya ketakutan bahwa nanti tidak diterima di tengah-tengah masyarakat karena ukuran kita biasanya cewek begitu, kulitnya putih, seksi, langsing begitu. Tapi Rara tidak. Dia berusaha untuk memanajemen ketakutannya, sekalipun dia gendut, sekalipun dia berkulit sawo matang, dia tetap berani untuk berkarir. Sehingga kalau kita lihat di bawah judul Imperfect itu, di sana ada 3 kata, yaitu karir, cinta, dan timbangan. Nah, 3 kata yang lucu-lucu ini, karir, cinta, dan timbangan. Itu menunjukkan bagaimana isi film ini berbicara tentang
seseorang yang takut akan ketidaksempurnaannya, tetapi dia berhasil untuk memanajemen itu semua. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada judul film tadi, Imperfect itu berasal dari bahasa Inggris yang punya padanan kata not perfect, yang berarti ketidaksempurnaan. Setiap manusia, kita semua pasti punya ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu kemudian biasanya memunculkan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Nah, Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami itu. Contoh nih ya, yang mungkin kalian mengalami. Misalnya katakanlah pacaran. Kalian sayang sama pacar kalian, pas lagi sayang-sayangi, kalian ditinggal pergi. Nah, ambyar bukan? Itu yang terjadi pada diri manusia. Kekhawatiran memunculkan ketakutan, dan itu pula yang dialami oleh murid-murid Kristus. Dalam bacaan kita pagi hari ini tentang kisah kebangkitan Yesus Kristus, para murid Kristus mengalami ketakutan. Cerita kita diawali dari para perempuan yang pagi hari menjelang menyingsingnya fajar, mereka datang ke kubur Yesus. Sesampainya mereka di kubur Yesus, mereka mengalami peristiwa yang luar biasa. Mereka melihat dan mengalami terjadinya gempa bumi. Dan di gempa bumi itu mereka melihat malaikat Tuhan yang putih berkilau-kilauan turun, lalu menggulingkan batu kubur Yesus, dan malaikat itu duduk di atas batu yang digulingkan itu. Tentu dengan peristiwa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka ketakutan. Para perempuan itu ketakutan melihat malaikat yang duduk di atas batu kubur Yesus itu. Tetapi malaikat itu segera berkata, "Jangan takut. Sebab kamu pasti mencari Yesus yang sudah mati dan dia sudah bangkit. Sekarang dia mendahului kamu untuk pergi ke Galilea. Maka sekarang kamu nggak usah takut lagi. Jangan takut." Sesudah para perempuan itu mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka segera pergi cepat-cepat untuk menemui para murid Yesus dan ingin menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika para perempuan itu tengah tergesa-gesa menuju ke rumah para murid itu, tiba-tiba Yesus datang. Yesus menampakkan diri di depan para perempuan itu dan berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Ceritakan kepada saudara-saudaraku. Pergilah ke Galilea. Ceritakanlah bahwa aku sudah bangkit." Perkataan Tuhan Yesus, "Jangan takut," memberikan sebuah semangat kepada para perempuan itu. Mereka yang tadinya diliputi oleh ketakutan, sekarang mereka menjadi bersemangat, mereka menjadi berani, menjadi saksi untuk menceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang bersama-sama mengalami satu bencana, yaitu wabah COVID-19. Kalian semua pasti juga mengalami itu, dan kalian juga terdampak. Contoh kecilnya, kalian harus belajar di rumah, tidak boleh berkumpul, tidak boleh main, karena menurut anjuran pemerintah, dengan kita semakin banyak berkumpul, maka kita bisa menularkan potensi virus dari COVID-19 ini. Nah, ada banyak orang di luar sana yang harus tetap bekerja, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, sekalipun di luar sana sedang berbahaya, bisa terpapar COVID-19. Kalian mungkin tahu salah satunya, yaitu saudara-saudara kita yang bekerja berprofesi sebagai tukang ojek online. Katakanlah kita menyebutnya Gojek. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka harus bekerja di luar sana untuk menghidupi keluarganya. Ini merupakan sebuah keprihatinan kita bersama. Di tengah ketakutan yang sedang kita alami, masih ada orang-orang yang harus bekerja, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kehidupan mereka. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dikatakan Tuhan kepada para perempuan tadi? Jangan takut. Dan Tuhan berpesan kepada para perempuan, di tengah ketakutan itu mereka harus menyebarkan, memberitakan bahwa Dia sudah bangkit. Nah, di tengah ketakutan yang sedang kita alami sekarang, kita pun dipanggil juga untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Ada sebuah peribahasa, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin yang memberi terang. Di tengah ketakutan kita beritakan semangat-semangat yang positif. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana caranya, bagaimana prinsipnya kita menyebarkan berita-berita positif itu? Salah seorang yang bernama Henry Nouwen mengatakan dalam bahasa Inggris, kalian bisa melihat di sini tentang compassion atau bela rasa, bahwa bela rasa itu bisa terwujud melalui solidaritas. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkan solidaritas itu di tengah ketakutan yang sedang kita alami bersama? Caranya adalah, yang pertama, kalian semua kan kebanyakan punya smartphone. Bikinlah video yang isinya menyatakan dukungan kepada Bang Ojol. Contohnya begitu, misalnya isi videonya adalah, jangan takut, semangat Bang Ojol, kami mendukungmu, kami mendoakanmu. Video yang kalian buat bisa kalian unggah di media sosial. Bisa diunggah di Facebook, bisa diunggah di Twitter, bisa diunggah di Instagram, dan medsos yang lain. Kalian bisa membuat itu rame-rame, kan seneng. Kalian biasanya kan bikin TikTok, bikin apa rame-rame. Kalian sekarang bikin dukungan yang positif kepada orang-orang yang sedang terdampak. Nah, selain dukungan tadi, bikin video, kalian yang memungkinkan, kalau misalnya kalian sedang order, entah itu lewat GoFood, entah itu lewat GrabFood, atau Bang Ojol yang lain, kalau kalian misalnya beli 1 porsi buat kalian, maka sekarang di tengah situasi yang demikian, belilah 1 lagi, yang 1 lagi diberikan atau dikasihkan ke Bang Ojol. Itu adalah juga wujud dari solidaritas yang dibilang Nouwen tadi, sehingga kalian bisa beraksi, juga memberikan dukungan secara nyata kepada Bang Ojol selain kalian membuat video dukungan tadi. Kedua, di tengah situasi ketakutan yang sedang mencengkram kita, melalui smartphone-mu, beritakanlah kabar-kabar positif. Apa aja contohnya? Misal, kalian bisa mengabarkan berita-berita kesembuhan pasien corona. Misalnya berapa persen di kota-kota. Kalian bisa mengakses itu dan sebarkan. Dengan menyebarkan berita-berita tentang kesembuhan itu, maka kita pun juga akan semakin tersemangati di tengah ketakutan ini, bahwa corona pasti akan lenyap dari Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir, kalian bisa belajar, yang memungkinkan loh, belajar untuk menghimpun dana sedikit-sedikit bersama dengan teman-teman kalian. Kalian mengumpulkan dana itu sedapatnya, lalu sumbangkan, berikan kepada lembaga yang sedang melakukan dukungan kepada orang-orang yang sedang terdampak. Kalian bisa melakukan itu, dan itu juga menjadi salah satu laku yang positif di tengah ketakutan yang sedang kita alami bersama. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mendapat satu pesan yang menguatkan kita, jangan takut. Di akhir renungan kita dalam Paskah ini, ada satu kutipan dari sebuah surat kabar dari media Indonesia yang mengatakan demikian. Musuh terbesar dalam krisis kiranya bukan semata virus corona, sang kausa prima, melainkan juga ketakutan yang bersemi di dalam batin. Dalam keadaan normal, orang hidup jauh dari bayang-bayang kematian. Dalam krisis, orang hidup seperti dekat dengan kematian. Maka merebaklah kepanikan, kecemasan, ketakutan. Nah, benarkan makanya apa yang dibilang oleh tenaga medis, oleh berita-berita yang selama ini kita dengarkan, dalam menghadapi COVID-19 kita diminta untuk tidak panik. Hidup bahagia supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan. Pada akhirnya, jangan takut seperti yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita. Dia sudah bangkit,
maka mari kita berjalan bersama dengan Dia. Jangan takut, Tuhan memberkati. Amin. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia berpesan kepada para perempuan, dia berpesan kepada para murid dan juga kepada kita. Jangan takut. Maka mari bersama-sama sekarang kita tidak takut lagi. Dia baik kepada kita. Maka sekarang mari kita mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan, maka mari bersama-sama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan sukacita Paskah sekalipun kami harus merayakan itu semua di tengah keprihatinan wabah COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu yang menguatkan kami. Jangan takut. Kami tidak takut di tengah-tengah ancaman kematian yang mengepung kami. Kami ingin terus belajar untuk berjalan bersama-Mu, mempercayakan hidup ini kepada-Mu. Dan kami ingin juga menyebarkan berita-berita positif di tengah ketakutan yang kami alami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk tenaga medis yang selalu ada menolong, membuat kebijakan agar kami semua bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan kami boleh segera terlepas dari COVID-19 ini. Berkatilah mereka dengan kekuatan dan hikmat agar mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pasien COVID-19 yang tengah dirawat. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar di dalam proses yang harus mereka jalani, mereka menjalani proses itu dengan sukacita. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, bagi diri kami agar kami bisa menaati setiap anjuran pemerintah, sehingga kami boleh untuk tidak terpapar COVID-19, sehingga kami semua boleh tetap hidup dengan baik. Tuhan, buatlah hati kami bahagia, hidup kami bahagia, sehingga di tengah ketakutan kami masih bisa menikmati kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu memelihara hidup kami.
Oleh karena itu kami datang, kami mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah, sehingga melalui persembahan ini, karyamu boleh dinyatakan kepada kami, dan kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami. Inilah seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pesan Tuhan Yesus kepada kita, jangan takut. Mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa pada ibadah di minggu yang akan datang. Stay at home, jaga kesehatan kalian. Selamat Paskah, jangan takut, Tuhan